Keberadaan tembok Ya'juj Ma'juj masih menjadi teka-teki yang tak terpecahkan hingga saat ini. Para ulama dan ahli sejarah berbeda pendapat tentang di mana keberadaan tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain tersebut. Para ilmuwan yang mengungkap keberadaan tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di bagian tengah kriteria Caucasus Mountain. Para ilmuwan mendefinisikan persisnya posisi tembok Raja Zulkarnain ini berada di kaki Gunung Kasbek. Ada satu timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di Bukit Kaukas atau Pegunungan Kaukakus. Dilansir dari situs kaukakus.co.id, Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir menuliskan bahwa di Uzbekistan 24 km di sebelah negara Bukhara ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalan utama antara Turkestan ke India. Tempat itu kini bernama Buzughalkhana dalam bahasa Turki. Tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid. Orang Persia menyebutnya Daryahani. Orang Cina menamakannya Taimenhuan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Qiu Wenxiang, seorang pengembara Cina, pernah melewati pintu berlapis besi itu dalam perjalanannya ke India di abad ke-7. Tidak jauh dari sana ada danau yang dinamakan Iskandar Kuol. Di tahun 842 Khalifah Bani Abbasiyah, Al-Watsik mengutus sebuah tim ekspedisi ke gerbang besi tadi. Mereka masih mendapati gerbang di antara gunung selebar 137 meter dengan kolom besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga, tempat bergantung daun pintu raksasa. Pada Perang Dunia Kedua, konon Winston Churchill, pemimpin Inggris, mengenali gerbang besi itu. Apapun tentang keberadaan dinding penutup tersebut, ia memang terbukti ada sampai sekarang. Tepatnya ada di pegunungan yang sangat tinggi dan sangat keras, yaitu Pegunungan Kaukakus. Ia berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat itu tercantum pada peta-peta Islam maupun Rusia, terletak di Republik Georgia. Al-Sharif Al-Idrisi menegaskan hal itu melalui riwayat penelitian yang dilakukan Salam, staf penelitian pada masa Khalifah Al-Watsik Billah Abbasiyah. Konon Al-Watsik pernah bermimpi tentang tembok penghalang yang dibangun oleh Iskandar Zulkarnain untuk memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj terbuka. Mimpi itu mendorong Khalifah untuk mengetahui perihal tembok tersebut juga lokasi pastinya. Al-Watsik menginstruksikan kepada Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu. Saat itu Salam ditemani 50 orang. Penelitian tersebut memakan biaya yang sangat besar. Tersebut di dalam kitab Nuzhat Al-Mustaq, buku geografi karya Al-Idrisi. Al-Watsik mengeluarkan biaya 5.000 dinar untuk penelitian ini. Rombongan Salam berangkat ke Armenia, dan di situ ia menemui Ishak bin Ismail, penguasa Armenia. Dari Armenia, dia berangkat lagi ke arah utara daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishak ke penguasa Sarir, lalu ke Rajalan, lalu ke penguasa Failan. Nama-nama daerah ini tidak dikenali sekarang. Penguasa Failan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam ke pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. 27 hari Salam mengarungi puing-puing daerah Basjarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah luas bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari Salam melewati daerah yang menyesakkan itu. Ia kemudian tiba di daerah yang berantakan dan tak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj tempo dulu. Selama 6 hari jalan menuju daerah benteng. Daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung tempat Ya'juj dan Ma'juj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Di situ ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembah sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengarkan gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj sendiri menurut penuturan Al-Sharif Al-Idrisi dalam Nuzhat Al-Mustaq adalah 2 suku keturunan Sam bin Nuh. Mereka sering mengganggu, menyerbu, membunuh suku-suku lain.
Mereka membuat onar dan sering menghancurkan suatu daerah. Masyarakat mengadukan kelakuan suku Ya'juj dan Ma'juj kepada Iskandar Zulkarnain, Raja Macedonia. Raja Zulkarnain kemudian mengirim mereka ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi. Menjelang kiamat nanti, pintu itu akan jebol. Mereka keluar dan membuat onar dunia sampai turunnya Nabi Isa Al-Masih. Dalam Nuzhat Al-Mushtaq, Al-Syarif Al-Idrisi juga menuturkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah pernah ada yang melihat Ya'juj dan Ma'juj? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup, lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu Salam pulang melalui Karos, Kazakhstan, kemudian Samarkand, Uzbekistan, lalu Kofar, Iran, dan kembali ke istana Al-Watsit. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada khalifah. Kalau menurut penuturan Ibnu Battutah dalam kitab Rahlat Ibn Battutah, pegunungan Ya'juj dan Ma'juj berada di sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Penuturan ini tidak bertentangan dengan Al-Syarif Al-Idrisi, soalnya di sebelah barat laut Cina adalah daerah Rusia.